Ya, shalom, selamat berjumpa di konteks tua Bible Reading. Kita sampai 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Katalah Daud, Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibeah dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul
dengan orang-orangnya pergi mencari Daud. Diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, amin, amin. Kita melihat di 1 Samuel 23 dan dimulai kisah ini dengan satu kontras, yaitu kalau kita ikuti dari Samuel pasal 16 sampai dengan Samuel pasal 31, kita bisa melihat satu narasi dua tokoh, yaitu Saul dan Daud, dikontraskan. Dimulai dari pasal 16, kita melihat di ayat 23, mulai saat itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tetapi di ayat 17, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dari pasal 16 terlihat Daud diurapi menjadi raja. Di pasal 15 dan 13, Saul ditolak Allah menjadi raja. Lalu narasi berikutnya menunjukkan bagaimana kedua tokoh ini punya hati dan penyertaan Tuhan yang beda. Daud dipilih Tuhan karena dia memilih hati Daud berkenan kepada Allah, bukan perawakannya, kata firman Tuhan. Dan Saul yang sudah dipilih dengan perawakan yang tinggi, yang hebat, tapi saatnya ditolak oleh Tuhan. Selanjutnya terus diceritakan kontras bagaimana Saul memiliki hati. Di pasal 23 jelas dikatakan hati yang jahat, niat Saul membunuh Daud, niat yang jahat. Dan di pasal 22 kemarin itu ditunjukkan betapa jahatnya Saul. Dia menyuruh 85 imam-imam itu dibunuh oleh Doeg, dan pasukannya pun tidak berani. Tapi Saul dengan tega, dengan jahat membunuh imam-imam, hamba-hamba Tuhan. Dia bunuh, bahkan dikatakan penduduk Nob itu dibunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak dibunuh. Dan ini menunjukkan klimaks Saul yang terus jahat. Baru di pasal 23 kita melihat kontras yang terlihat di sini. Dan hati Daud selalu baik, selalu mengasihi, selalu menghibur, menasihati dan menolong. Bahkan di pasal 22 kita melihat kemarin dia menolong orang-orang yang ditagih hutang, lari karena kesusahan dan penderitaan. Dan ini sahabat orang-orang yang dalam masalah. Daud punya hati empati, simpati, mengasihi, dan berbeda. Pasal 23 ini kisahnya terlihat lagi di Kehila. Sudah, Daud memiliki hati yang berkenan pada Tuhan. Daud diurapi Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, dan disertai oleh Tuhan. Ini tampak lagi di pasal 23, ditunjukkan bagaimana Daud punya relasi dengan Tuhan sangat dekat. Dia melekat dengan hati Allah. Hati Daud melekat dengan hati Allah.
Dan ini orang-orang yang berkenan pada Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang diurapi oleh Roh Allah. Dan terlihat beberapa kali setiap ada peristiwa yang dia hadapi di Kehila, ini ada orang Filistin, dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan Filistin, Tuhan? Dan Tuhan selalu menjawab, pergi. Tapi Daud ingin konfirmasi lagi, apakah Filistin itu diserahkan di tangan Daud? Apakah Daud akan menang melawan ini? Dan Tuhan katakan lagi, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan menjawab, dan saatnya dia pergi melawan Filistin, mendapat kemenangan. Dan kita lihat di ayat 7, Saul terus mengejar Daud, dan Daud tahu ini. Dan Daud sekarang bertanya lagi pada Tuhan, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku, dan akan diserahkan oleh warga kota Kehila aku ini. Dan Tuhan jawab, ia akan datang. Nah, Saul akan datang. Apakah mereka menyerahkan? Firman Tuhan katakan akan mereka serahkan. Dari tahu ini, Daud akhirnya pergi dari Kehila. Saudara, lihat ini relasi yang dekat Daud dengan Allah. Setiap tindakan yang akan dilakukan dipimpin oleh Tuhan. Kalau dia suruh pergi maju, dia maju. Kalau dia suruh pergi menghindar dari Saul, dia menghindar. Dan ini orang-orang yang punya hati melekat pada hati Allah. Dan sampai ayat 14 dan di akhir ayat 28 kita melihat bagaimana Saul yang terus ingin membunuh Daud dan terus akan mencabut nyawa Daud sampai Daud takut. Tapi di ayat 14 dikatakan Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Allah tetap melindungi Daud, tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Ini firman Tuhan. Tapi bagaimana Daud tahu? Konfirmasi apa yang meyakinkan Daud bahwa dia tetap akan dilindungi Tuhan? Di sini ada Yonatan. Ya, Yonatan rupanya dipakai Allah untuk mengkonfirmasi kepada Daud supaya yakin. Dan katanya di ayat 16, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan menguatkan, mengkonfirmasi, meneguhkan pada Daud. Dan ayat 17 dia berkata, jangan takut, sebab tangan Allah ayahku Saul tidak akan menghilangkan engkau, ya, tidak akan menangkap engkau. Tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang keduanya. Yonatan yakin dari orang yang diurapi Tuhan, yang disertai oleh Roh Allah. Ia yakin sesuai dengan firman Tuhan, Daud akan menjadi raja atas Israel. Saul tidak akan menangkapnya. Diyakinkan itu. Dan ini konfirmasi. Saudara, dalam hal ini orang-orang yang disertai Tuhan diberi visi, diberi keyakinan untuk masa depannya,
selalu ada konfirmasi untuk meyakinkan bahwa Tuhan yang menyertai, yang berjanji itu benar, ya dan amin. Dan itu terjadi. Sekarang seterusnya narasi ini menceritakan ternyata Saul tetap mengejar Daud, yaitu di Maon ini, di Maon ini. Saul mendengar kalau Daud ada di Maon, dan penduduk Sif ini dirayu supaya dia memberitahu kemana saja Daud, dan akhirnya diberitahu Daud ada di Maon. Saul berjalan di sisi yang beda antara Daud dengan Saul. Di gunung itu sebelah kanan, sebelah sini ini berbeda, tapi Daud terus lari. Tapi Saul rupanya lebih cepat, lebih kuat, dan dikatakan di ayat 26, Saul dan orang-orangnya hampir mengepung Daud dengan orang-orangnya. Tadi Daud sudah terpojok, sudah terkepung, dan tentunya mestinya bisa dikalahkan Daud. Tetapi kalau Allah melindungi Daud, Saul tidak akan bisa menangkap, seperti kata Yonatan. Ini terbukti pada waktu sudah hampir menyerbu Daud, ternyata ada kabar setelah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri, dan ini membuat Daud luput dari tangkapan Saul. Daud terhindar dari niat jahat Saul yang ingin menewaskan, membunuh. Dan Daud ini katakan di sini, tempat itu dikatakan gunung batu keluputan, dan menunjukkan bahwa Allah selalu menyertai Daud, Allah selalu melindungi Daud. Dan kita melihat satu kontras yang ada di narasi 23 ini, orang yang sudah tidak diurapi Tuhan, yang mundur roh Tuhan daripada Saul. Sudah lihat ini, ternyata Saul bisa memanipulasi penyertaan Tuhan. Dia katakan kepada orang-orang yang ada di Kehilah, katanya, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya, dan dia memanggil seluruh rakyat dengan nama Allah, dengan keyakinan Allah akan menyerahkan Daud ke tangan Saul. Tapi ini hanya ada di bibir, hanya ada di kata-kata Saul, dan memanipulasi karena hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Dan berikutnya, dengan orang-orang di Sif yang mau memberitahu di mana Daud, dan dia lapor kepada Saul. Saul berkata, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Sudah lihat, orang-orang yang sudah tidak diurapi Tuhan, seringkali kata-katanya pakai firman Tuhan, kata-katanya indah. Diberkatilah kamu oleh Allah, Allah telah membawa aku pada kemenangan. Tapi ini satu kebohongan yang tidak nyata, yang tidak fakta, yang tidak disertai Tuhan. Jadi dari sini kita lihat kontras. Daud yang disertai Tuhan, sekalipun dikepung Saul, ia luput. Sekalipun menghadapi Filistin, dia mendapat kemenangan. Kemana saja dia melekat dengan hati Allah. Tapi Saul yang sudah lepas dari hati Allah, ia bisa berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, tapi toh kata-kata yang palsu. Sudah akhir-akhir ini hati-hati dengan membuat kata-kata hamba Tuhan
yang diberkati, yang begitu baik sesuai dengan janji Tuhan, tapi dia hidupnya yang tidak melekat dengan Allah, hidupnya yang ditinggalkan Roh Allah, itu kebohongan dan kepalsuan. Jadi amanat teksnya kita pegang. Tuhan berrelasi dekat dengan orang-orang yang diurapi, dan penyertaan Tuhan pun sungguh nyata bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Yesus kita yakini. Aplikasinya, apakah saya berrelasi dekat dengan Tuhan dalam hidup ini? Hati melekat dengan Tuhan senantiasa dalam doa dan firman Tuhan. Apakah saya terus suka berdoa, selalu taat dalam Tuhan? Amin. Biarlah kita nyanyikan satu lagu yang diciptakan Daud, bahwa Tuhan gunung batuku. Kita nyanyikan lagu ini, bahwa Tuhan juga gunung batuku.
dalam Tuhan kita senantiasa mendapatkan perlindungan. Biarlah kita mau terus percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam setiap masalah hidup kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur karena setiap janji penyertaan-Mu itu ya dan amin. Aku percaya Tuhan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami, Engkaulah tempat kekuatan dan sumber kekuatan kami. Ajar kami untuk terus percaya dan mempercayakan diri kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak bimbang, kami tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi, karena kami tahu Allah Tuhan kami adalah gembala kami yang agung, adalah Allah pelindungan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, yang menang, dan juga Tuhan yang berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.